Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin saya sudah sampaikan 4 golongan yang dirindukan surga. Nah, pada hari ini saya akan sampaikan 4 golongan yang tidak akan mencium bau surga. Jadi, kalau kemarin yang dirindukan surga, sekarang adalah 4 golongan yang tidak akan mencium baunya surga. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak pernah mau bersedekah, orang-orang yang pokoknya pelit banget, tidak punya sifat kedermawanan sama sekali. Semboyannya kikir dan bakhil sampai mati. Itu semboyannya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa harta kita yang kita miliki adalah milik Allah. Kita ini hanya dipinjami saja oleh Allah. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Artinya adalah berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah pinjamkan kepadamu. Al-Hadid 57 ayat ke-7. Jadi harta kita yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga dawuh, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kemuliaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sahabat muslim, baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang tidak pernah mau berbagi itu jauh dari Allah. Ba'idu minallah, kemudian jauh dari manusia, gak disenangi tetangganya, ba'idu minan nas, gak disenangi kawannya, sahabatnya. Ba'idu minal jannah, dia juga jauh dari surganya Allah. Dan yang jelas orang-orang bakhil itu qaribu minan nar, dekat dengan neraka, na'udzubillah. Sahabat muslim, kemudian golongan orang yang tidak mencium baunya surga yang kedua adalah orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Ya, jadi kita harus ingat bahwa semua amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan ikhlas itu merupakan salah satu syarat penting diterimanya amal ibadah kita. Semua amal ibadah kita harus kita niatkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar semuanya diterima oleh Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berapapun besarnya amal, semuanya akan menjadi sia-sia. Tidak dicatat sebagai amal soleh dan tidak akan memperoleh sesuatu apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita memberi tapi selalu menyebut dan mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita lakukan sehingga menyakiti si penerima. Itu gak boleh. Itu namanya tidak ikhlas. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Enggak boleh itu. Jadi kalau sedekah ya ikhlas. Kalau tidak ikhlas percuma. Karena semuanya akan sia-sia. Kemudian yang berikutnya sahabat muslim, golongan yang tidak akan pernah
mencium baunya surga adalah golongan orang-orang yang suka mabuk, yang suka minum khamr atau orang yang memabukkan gitu ya. Jadi dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dijelaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr itu haram. Jadi yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Sudah jelas mulut mereka bau alkohol, maksudnya otak mereka kacau karena mabuk gak sadar dan bicaranya ngelantur dan ngamul. Jangankan surga, wanita pun gak mau dekat dengan mereka. Wanita pun gak mau terima mereka. Apalagi yang punya suami suka mabuk, suami suka teler, dia pulang gak pernah istrinya mau menerima karena bau, otaknya kacau. Itulah orang-orang mabuk, dan mereka tidak akan pernah mencium baunya surga. Sahabat Muslim, yang keempat adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak seperti ini memang keterlaluan dan sudah selayaknya dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang tidak tahu balas budi walaupun orang tua tidak meminta. Karena apa? Orang tua sudah susah payah menghidupi, membesarkan, kok malah mendurhakai? Itu namanya kan anak yang tidak tahu diri. Ingatlah sahabat Muslim, bahwa ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tuanya, dan murkanya Allah tergantung pada murka keduanya. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa syakhatullahi fi syakhatil walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua kita. Sahabat Muslim, ingat bahwa doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya, jadi sangat mustajab. Oleh karena itu, yang masih punya orang tua, berbaktilah dan muliakanlah mereka, jangan sakiti hati mereka. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan tuntunan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, agar kita tidak termasuk 4 golongan yang tadi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah menolong demi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.